Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan bahasan tentang asbabun nuzul tematik yang berkaitan dengan akhlak. Sekarang kita bahas tentang paling takwa. Kriteria manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun secara fisik orang bilang dia jelek, kurang terpandang dari segi status sosial. Secara fisik kurang ganteng, kurang cantik. Secara status sosial dia rendah. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah bahwa setelah pembebasan Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sejak dari Madinah itu kan Bilal memang mengumandangkan azan. Salah satu muazzin pada masa Nabi itu adalah Bilal. Di mana-mana kalau saya mengadakan acara manajemen masjid, saya bilang salah satu sumber daya manusia itu adalah muazzin dalam kaitan dengan masjid. Ada muazzin, ada imam, ada khotib, dan lain-lain. Kalau di zaman Nabi siapa yang jadi muazzin? Bilal. Nah, semua jawabannya sama. Di Kalimantan begitu, di Papua begitu, di Sulawesi begitu, semua sama jawabannya. Siapa muazzin zaman Nabi? Bilal. Kalau di masjid kita siapa yang jadi muazzin? Siapa aja yang mau, begitu. Siapa aja yang mau. Nah, jangan siapa aja yang mau, tapi ditetapkan oleh pengurus masjid, itu ditetapkan siapa muazzin. Kalau ditetapkan, dia nanti standby, hitung mundur, 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi, gitu. Pada waktunya azan, gitu. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa di masjid itu azan enggak serentak? Di sana udah azan, di sana baru mulai. Di sana udah iqomat, di sini baru azan, misalnya. Sehingga azannya enggak bareng. Ya, ada banyak faktor. Mungkin muazzinnya tidak standby. Nah, muazzinnya enggak standby. Mungkin juga setelan jamnya ngaco. Misalnya zuhur jam 12. Jam yang di sana udah jam 12 kurang 5. Sebelah sana 12 lewat 5. Jadi nggak bareng tuh azan, karena ada yang tidak standby, ada juga jamnya ngaco. Sama di TV juga begitu. Makanya kalau bulan Ramadan, dicari tuh TV yang azannya duluan. Kalau maghrib ya ganti ini, belum azan, ganti ini, ini dia udah azan nih, ayo buka. Di TV aja kadang-kadang
jamnya nggak pas juga. Baik. Jadi Bilal ini mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Kalau sekarang kan muazzinnya nggak mesti naik ke atas Ka'bah. Yang penting apanya? Speakernya. Nah, yang penting speakernya, bukan orangnya harus naik. Nah, sekarang speakernya harus bagus. Itu nggak tahu ya, kalau di Masjidil Haram itu yang azan orangnya di mana? Orangnya di mana tuh yang azan? Tahu-tahu suaranya sudah terdengar. Melihat hal itu, sebagian orang berkata, jadi ada yang ngomong bisik-bisik, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kalau bahasa kita, si hitam melulu yang azan, nggak ada yang lain apa orang? Memang Bilal itu warna kulitnya hitam, bekas budak, status sosialnya dianggap rendah. Sebagian lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan azan? Memang kalau bukan dia bakal dilaknat apa oleh Allah? Nimpalin, yang satu nimpalin, yang satu bilang si hitam melulu yang azan, yang satu lagi nimpalin. Iya, kalau bukan dia emang dilaknat apa oleh Allah? Merendahkan Bilal hanya karena dia bekas budak, warna kulitnya hitam, status sosialnya rendah. Nah, dalam kisah lain Ibnu Asakir meriwayatkan, saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Bashkwal yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak? Ya budak itu kan dulu, sekarang kan udah dibebaskan, udah bukan budak. Cuma kan kadang-kadang ya Bilal aja udah lama dibebaskan masih dibilang budak aja. Bahkan bahasa Malaysia itu anak-anak dibilang budak. Nonton aja film Upin. Ini budak-budak. Baik. Jadi menurut mereka, kalau ini anak wanita kami dinikahkan sama dia, kalau bahasa kita, wah ini mah nggak level. Enggak level. Level 1, level 2, apa level 3, apa level 4. Emangnya corona. Jadi dibilangnya enggak level. Nah, atas dua peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan hai orang beriman, tapi ya ayyuhan nas. Ditujukan untuk seluruh manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami ciptakan kamu, wahai manusia, terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita ini dicipta ada laki, ada perempuan, ada macam-macam suku. Di negeri kita itu ada banyak suku. Bahkan misalnya orang Papua. Orang Papua juga bersuku-suku lagi. Tidak satu suku, banyak suku. Sehingga kepala-kepala suku itu punya posisi yang bagus di lingkungan sukunya. Kalau pemilu, tinggal deketin aja kepala suku, beres urusan. Nggak usah pakai dicoblos-coblos. Begitu. Bahkan suku ini dengan suku itu bahasanya beda. Bahasanya beda. Jadi banyak suku. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu banyak di dunia ini. Nah, biar supaya apa? Biar supaya kita saling kenal mengenal. Kalau kita sudah saling kenal mengenal, maka kesimpulan kita yang paling takwa bukan suku apa, bukan laki atau perempuan, tapi yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Hikmahnya apa? Pertama, meskipun secara fisik manusia tidak cantik, tidak ganteng atau tampan. Cantik, ganteng, tampan itu adanya di mana? Adanya di kulit. Coba orang ganteng, orang cantik, kulitnya dikupas. Kulitnya dikupas. Cantik nggak dia? Ganteng apa enggak? Gitu. Jadi sebenarnya cantik ganteng itu cuma urusan kulit. Kulitnya pun tipis. Sangat tipis. Umpama ada orang cantik, kemudian dia kena penyakit. Penyakit apa? Cacar air misalnya. Cacar air. Sehingga meninggalkan bekas. Bekasnya itu apa? Bopeng. Bopeng ya. Kayak kue dadar. Kue dadar itu bagus kalau bopeng. Warnanya hijau misalnya, warnanya kuning misalnya. Sekarang jarang ya kue dadar yang kuning. Warnanya merah. Nah, itu jadi bopeng-bopeng. Mukanya jadi bopeng-bopeng. Nah, kira-kira jadi ganteng apa enggak dia tuh? Jadi cantik apa enggak? Nah, gitu. Begitu. Kedudukannya rendah di hadapan manusia. Nah, ketakwaan membuatnya menjadi mulia. Orang lain tidak boleh merendahkan dan menghinakan. Sedangkan orang tersebut tidak boleh rendah diri dan merasa terhina. Sekalipun dia warna kulitnya hitam, secara fisik ada kurang
sempurna, kata orang, dia jangan minder, karena dia yang paling takwa, dia paling mulia. Tanpa ketakwaan, orang cantik, ganteng, kaya, berkedudukan terhormat dalam kehidupan dunia, tetap saja membuatnya menjadi hina. Dan kita tidak boleh menganggapnya dia mulia, hina dia. Makanya Al-Quran menyebutnya dengan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak. Binatang ternak itu di kalangan binatang, dia nilainya rendah. Binatang ternak itu nilainya rendah. Dia nilainya diukur dari apanya? Dari berat badannya. Itu kalau hari raya Idul Adha kan pada jualan kambing, jualan sapi. Ini kambing 2 juta, beratnya 20 kilo. Ini 2,5 juta, beratnya 25 kilo, misalnya begitu. Ini 3 juta, beratnya 30 kilo. Tipe A, tipe B, tipe C. Ada lagi kambing super. Gitu. Mana tukang kambing? Kambing super. Kenapa? Karena yang dia jual udah nggak ada lagi yang di atas 35 kilo atau 40 kilo. Nah, misalnya begitu. Jadi dia nilainya berdasarkan berat badannya. Nah, kalau manusia mulia karena berat badannya, wah, itu siapa yang paling mulia? Pesumo di Jepang itu yang paling mulia. Ya. Jadi manusia tidak diukur dari berat badannya, tidak diukur dari warna kulitnya. Nah, sementara binatang, jadi Allah itu tidak menggunakan kalimat ulaika kal hayawan. Nah, mereka itu seperti hewan, tapi disebutnya ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Nah, kalau hewan, ada hewan yang harganya mahal meskipun beratnya ringan. Ada burung sekepel, harganya berapa? Bisa 10 juta, bisa 50 juta, burung sekepel. Gitu. Nah, kalau ditimbang berapa ini burung sekepel? Ya, mungkin nggak nyampe 1,5 kilo, nggak nyampe. Tapi dia punya nilai dari aspek lain. Nah, manusia ini banyak yang merendahkan dirinya. Dengan uang 200.000, 100.000, mau dia berzina. Itu namanya merendahkan dirinya. Uang yang tidak seberapa, mau dia menghalalkan segala cara. Baik. Jadi kalau orang hina, kita jangan memandangnya sebagai orang mulia. Cuma sayang, kita ini memandang orang tidak sudut pandang ketakwaan. Nah, wah, ini orang hebat. Kenapa? Itu lihat aja mobilnya. Nah, lihat saja pakaiannya atau jabatannya. Dia dianggap mulia, dia dianggap hebat karena itu. Jangan. Biasa-biasa aja. Yang ketiga, nah, setiap manusia harus mengokohkan ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa, semakin mulia. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, ketakwaan itu seperti pakaian yang tidak pernah dilepas. Pakaian itu mencerminkan peradaban. Maka Allah mengistilahkan takwa seperti pakaian. Libasut takwa, pakaian takwa. Dzalika khair, itu lebih baik. Pakaian takwa itu lebih baik. Busana takwa, maksudnya takwa itu seperti busana. Seperti busana. Karena dia berpakaian, dia jadi beradab. Tapi saya heran ini sekarang ada orang nggak berpakaian tapi dihormati. Ya, dihormati. Dia datang ke satu forum, ke satu acara, itu nggak pakai baju. Pakai sarung tapi sampai lutut. Nggak pakai baju. Orang-orang yang ada di situ rapi-rapi, keren-keren, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Ini ada orang nggak pakai baju, cium tangan. Pada cium tangan, hormat. Baik. Jadi banyak orang yang sudah mulai kurang waras. Nah, takwa itu diistilahkan seperti pakaian, yaitu dia selalu melekat. Nah, selalu melekat. Maka takwa itu mestinya selalu melekat pada diri kita. Enggak pernah kita lepas itu takwa dimanapun. Makanya Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat. Waktu itu sahabat ini namanya Mu'az bin Jabal, itu ditugaskan oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Kan berarti dia berangkat sendirian bersama sahabat yang lain, cuma beda wilayah. Beda wilayah. Nabi berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sebentar lagi berangkat, kamu sendirian, nggak ada nabi, nggak ada sahabat, nggak ada keluarga. Jangan sendirian di sana, lepas ketakwaan. Ini kan banyak orang begitu. Kalau di kampung sendiri dia nggak mau melakukan kemaksiatan. Wah, nanti ketahuan banyak orang, ketahuan keluarga. Maka dia pergi ke tempat yang jauh. Pergi ke Kalimantan, pergi ke Sumatera. Mau ngapain? Mau melakukan kemaksiatan. Karena dia pikir di sana nggak ada orang yang tahu. Nah, itu namanya dia lepas ketakwaannya. Ini sesuatu yang sangat mendasar, takwa itu. Sampai-sampai kalau kita pelajari surat At-Tolaq, surat 65. Namanya aja itu surat udah At-Tolaq, yaitu talak, perceraian. Ternyata pembicaraan masalah perceraian itu masuk, disebut oleh Allah persoalan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki yang dia sendiri tidak duga-duga. Lagi ngomongin perceraian, ternyata ada kata takwa di situ. Itu artinya meskipun urusannya bercerai, takwanya mah jangan dilepas. Nah, di salah satu buku yang saya tulis, itu judulnya 40 artikel dakwah.
kumpulan tulisan ada 40. Nah, salah satunya itu judulnya takwa dalam perceraian. Nah, takwa dalam perceraian. Jadi meskipun urusannya bercerai, takwanya jangan dilepas. Nah, jadi suami takwa meskipun urusannya bercerai. Jadi istri takwa meskipun urusan bercerai. Suami istri yang udah jadi bapak ibu, karena udah punya anak bercerai, ada nggak? Ini kadang-kadang lepas juga ketakwaannya dalam urusan anak. Nah, makanya takwa sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua. Takwa sebagai orang tua atau mertua. Mertua, orang tua itu juga harus dalam ketakwaan kaitan urusan perceraian anaknya. Nah, begitu. Baik, disinilah pentingnya takwa di dalam kehidupan kita sehingga dia menjadi prioritas. Bahkan takwa itu tidak hanya untuk yang beriman. Ada takwa untuk manusia pada umumnya. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Jadi manusia bukan hanya orang beriman. Semuanya juga sebenarnya harusnya beriman sehingga nanti melahirkan ketakwaan. Baik, saya sisakan waktu, saya persilahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Ada? Sebenarnya pengen nanya Pak Ustadz, cuma udah lupa tadi apa yang mau ditanya. Lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan betul kepada para sahabat untuk memiliki ketakwaan ini. Diulang-ulang, ayatnya diulang-ulang, hadisnya diulang-ulang yang berkaitan dengan takwa. Maka kalau kita mau bertakwa itu ada tandanya, ada cirinya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 misalnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi kalau taubat itu jangan ditunda, segera. Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk orang takwa. Lalu orang takwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang takwa itu dia menginfakkan hartanya waktu lapang, waktu sempit. Duit banyak atau duit sedikit, dia tetap berinfak. Bukan kalau lagi sedikit alasan, ya boro-boro saya infak, buat saya aja kurang. Nah, itu namanya alasan. Nanti deh kalau saya banyak duit, baru saya berinfak. Ketika banyak duit, lupa. Ketika banyak duit, lupa. Yang dia ingat ini rumah harus direnovasi, kurang gede, kurang enak. Yang dia ingat motor kurang,
Motor kurang, sebenarnya udah punya, cuma kurang. Kenapa? Anaknya udah gede. udah nggak zaman naik sepeda. Nah, jadi harus beli motor gitu. Yang dia ingat mobil harus diganti yang lebih muda umurnya. Begitu. Bukan yang nggak boleh, tapi sedekahnya jangan lupa. Wal kaziminal ghaiza. Orang takwa itu cirinya dia menahan amarah. Kalau lagi kesel, tahan. Jangan ditumpahkan kekesalan, kemarahan. Kalau ditahan-tahan, Pak Ustadz, nanti bisa apa? Bisa sakit ini hati. Ya, biar supaya enggak sakit hatinya, wal afina anin nas. Orang takwa itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Plong. Kalau udah memaafkan itu plong. Nah, itu begitu orang takwa itu. Maka Bilal, karena dia bertakwa, dia istimewa. Dia istimewa. Sampai Nabi suatu ketika bilang di hadapan para sahabat, saya diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Tentu sahabat heran, ini Bilal apa istimewanya? Masuk surga bukan cuma orangnya, terompah-terompahnya masuk surga. Kalau kita kan biasanya pakai sendal karet, sendal jepit karet, nggak bunyi. Sendal kita itu nggak bunyi. Tapi kalau bakyak, masih ingat nama bakyak? Itu sendal terbuat dari kayu. Kalau jalan ada suaranya itu, tak tok tak tok tak tok gitu kan. Kalau sekarang kan TikTok. Kalau dulu tak tok tak tok. Nah, itu suara terompahnya Bilal diperdengarkan kepada Nabi. Sehingga sahabat bertanya. Maka ketika sahabat bertanya apa istimewanya sampai Bilal masuk surga dengan terompah-terompahnya, rupanya Bilal itu kalau habis wudu, dia sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Kalau kita boro-boro sholat sunat wudu, qobliyah saja udah nggak keburu. Sholat sunat qobliyah udah nggak keburu. Kalau Bilal datangnya lebih awal, sebab tugas dia tadi muazzin. Yang namanya muazzin sudah standby, sehingga dia datang ke masjid, sudah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, masih menunggu lagi. Makanya di dalam hadis disebutkan menunggu sholat itu dihitung sholat. Menunggu sholat dihitung sholat, terhitung sholat. Kita kalau sholat berapa menit? Mungkin 5 menit, mungkin 7 menit. Jarang-jarang ada imam mimpin sholat sampai 10 menit. Ya paling sekitar 5 sampai 7 menit. Tapi kalau kita nunggu 10 menit, maka sholatnya itu seperti 15 menit, seperti 17 menit. Nah gitu. Itu keutamaannya menunggu sholat. Nah kita ini menunggu sampai isya. Datang tadi
pada waktu sebelum azan. Katakanlah tadi jam 6. Nanti kita sholat isya jam 7. Nah, 1 jam. Jadi sholat isya itu seperti sholat 1 jam. Meskipun sholatnya 5 menit, 7 menit, tapi seperti 1 jam. Nah, itu keutamaan menunggu, dihargai, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu sholat, dihitung sholat. Itulah Bilal, istimewa. Nah, begitu. Sudah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjaga marah. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kesel sama anak itu, kadang-kadang selalunya kata-kata kalau nggak bisa dibilang pakai mulut, pakai tangan nih. Boleh coba tangan aja sih sebenarnya itu boleh nggak? Ya, pakai tangan juga boleh. Ya, itu bukan marah, tapi marah yang proporsional. Yang tidak boleh itu adalah emosional yang akhirnya melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Orang tua memukul anak secara fisik itu boleh selama tidak membahayakan. Memukulnya yang tidak membahayakan. Jangan pukul muka. Jangan pukul apa lagi? Dada. Karena ini membahayakan. Tapi kalau tampar pantatnya, tampar tangannya, ini kan kayak tepuk tangan jadinya. Terus orang yang emosi disebut marah itu kalau keluar dari nilai-nilai kebaikan. Ngomong marah sampai keluar kata-kata yang jelek. Kamu ini anak dasar setan. Wow. Nah, itu udah masuk kategori marah. Marah yang tidak dibenarkan. Jadi orang boleh marah yang dibenarkan. Marah yang benar. Umar bin Khattab ada saat dia marah, tapi benar, marahnya benar. Karena kadang-kadang ada orang yang keterlaluan. Dulu ada orang mengaku beriman, padahal dia bukan beriman. Nah, namanya munafik kan. Si munafik ini bersengketa dengan orang Yahudi. Karena bersengketa perlu cari penengah. Bagaimana kalau kita cari penengah? Kata si munafik itu. Kata si Yahudi, boleh. Siapa? Bagaimana kalau Nabi Muhammad? Boleh aja. Akhirnya ketemu Nabi Muhammad. Ya Rasul, kami ada masalah. Tolong diputuskan siapa di antara kami yang benar, siapa yang salah. Emang masalahnya apa? Diceritakan masalahnya begini. Oh, kata Nabi, kalau begitu yang benar ini, yang salah kamu. Nabi membenarkan yang Yahudi ini. Yang munafik ini dikatakan salah. Nah, oh begitu, iya sudah kalau begitu. Pergi. Di tengah jalan ribut lagi. Wah, enggak benar tuh keputusan begitu. Masa saya disalahin? Kamu sendiri yang mengusulkan Nabi Muhammad yang jadi penengah, keputusannya kenapa kamu enggak mau terima? Ya maksud saya bukan begitu dong. Masa begitu? Enak aja saya disalahkan, kira-kira begitulah. Terus jadi maunya kamu gimana? Kita cari penengah yang lain. Siapa? Umar. Bagaimana kalau Umar?
Umar kan orangnya tegas. Ya terserah. Akhirnya datang menemui Umar di rumahnya. Wahai Umar, kami ini ada masalah. Masalah apa? Begini. Sebenarnya kami sudah menemui Nabi Muhammad. Cuma beliau bilang saya yang salah, dia yang benar. Saya nggak bisa terima. Jadi tolong engkau yang putuskan. Oh begitu. Tunggu. Umar masuk ke dalam rumahnya. Dia ngambil golok yang paling tajam. Dia keluar dari rumahnya. Itu si munafik dipegang rambutnya, ditarik ke belakang. Diapain itu namanya ya? Dijambak gitu. Tarik ke belakang, digorok lehernya. Selesai. Itu namanya marah yang proporsional. Kenapa? Ya, buat Umar, ini orang Nabi aja keputusannya nggak diterima, apalagi Umar. Ini namanya mengkhianati hukum, mengkhianati hakim. Hakimnya udah benar, kecuali hakim yang nggak benar. Masih diprotes, keputusannya itu lain soal. Lah ini udah benar, Nabi masa nggak diterima keputusannya. Yang model begini pantasnya dieksekusi mati. Begitu. Umar itu marah, tapi marah yang proporsional. Ya kalau sekarang sih nggak begitu, ya. Kalau sekarang tidak begitu, kenapa? Karena sekarang kan sudah ada tatanannya, sehingga kasus-kasus begitu tuh menjadi rumusan bahwa orang tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sikap begini tadi itu namanya mengkhianati Allah dan Rasulnya, pantas dieksekusi mati. Kira-kira. Jadi marahnya proporsional, marah dalam kebaikan boleh. Baik, ada lagi. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita marah, orang melakukan hal yang tidak baik, lalu kita mau membalas? Membalas boleh apa enggak? Boleh. Membalas boleh, tapi membalas itu yang setimpal. Balasan yang sama. Misalnya saya dipukul, muka saya dipukul, pipi sebelah kanan. Saya balas, boleh. Pukul lagi dia. Soal kanan kiri terserah. Berapa kali saya dipukul? Sekali. Ya sudah, balas, pukul sekali. Tapi kalau orang balas biasanya mukulnya berapa kali? Enggak cukup sekali. Pukul 2 kali. Enggak cukup pukul 2 kali. Tendang. Udah jatuh terkapar, diinjak lagi perutnya. Udah diinjak perutnya, diludahi mukanya. Udah diludahi mukanya, keluar kata-kata yang jelek. Dasar brengsek. Bapak lu juga begini modelnya, brengsek. Bapaknya lagi disebut-sebut. Itu udah lebih berapa itu kalau begitu? Memaafkan lebih baik, tapi kalau mau membalas, balas yang setimpal. Sekali lagi, memaafkan lebih baik. Tapi kalau mau membalas, balaslah yang setimpal. Jangan berlebihan. Karena kaum muslimin itu tidak dibenarkan untuk melakukan, menunjukkan sikap, ucapan, apalagi tindakan yang berlebihan. Ini kadang-kadang orang tindakannya berlebihan. Hanya karena dia punya kekuasaan.
Ya maaf, misalnya kita tahu polisi misalnya. Polisi itu menghadapi demonstrasi. Demonstrasi kan cuma mau mencegah orang jangan sampai masuk ke DPR, jangan sampai masuk ke istana dan sebagainya. Ya sudah, dicegah aja. Tapi waduh, luar biasa tindakannya. Itu demonstran bukan dicegah tapi dianiaya. Dianiaya. Itu namanya sikap yang berlebihan. Menganiaya demonstran. Tapi kan dia nyerang nih. Ya senyerang-nyerangnya dia mau pakai apa? Pakai batu paling. Batu kan bisa dihalau dengan tameng. Kalau polisi pakai gas air mata. Nah gitu. Ini kan nggak cukup kadang-kadang dengan gas air mata. Tapi sampai dianiaya. Ya, kita semua tahu videonya itu sudah banyak dari berbagai peristiwa. Nah, itu sikap berlebihan. Baik. Inilah yang kita bahas. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.